Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Tahun 45 mau rebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Para pahlawan pemanyanyi bukan yang kayak tadi kotong shalom. Maju tak gentar membela yang benar, semangat. Hanya karena untuk merebut ini kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dong menyai 17 Agustus tahun 45. Luar biasa dong pung semangat. Ini katong pung salam kemerdekaan, salam sukacita. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Musti dulu kas panas. Kalau sonde kas panas, sonakan panas. Biasanya kompor 24 sumbu itu begitu bakar dia pelan-pelan. Nanti dia ijo-ijo pelan juta kujum meledak. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit berkenaan dengan bulan kebangsaan. Hari ini tepatnya tanggal 15 Agustus 2021. Peduli terhadap sesama anak bangsa. Tentunya Bapak saudara orang beriman bahwa kemajuan teknologi membawa kita untuk kemudian mempermudah segala aktivitas hidup. Baik itu juga dalam membangun relasi dengan sesama. Ini teknologi mempermudah kita. Sehingga kalau butuh obat karena sakit tinggal telepon dokter keluarga. Dok, hidung mampet, batuk kering, tenggorokan terlalu sakit, mata biji kayak mau terpelocok keluar dok. Napas juga hek. Obat apa ya dok ya? Itu mempermudah. Begitu kalau mau bikin acara, sonde perlu sama ke lalu-lalu. Di sini masih ada. Orang masih isi uang 5.000 atau sampai 50.000 isi di oktuke, kemudian kasih tahu yang antar suara. Bo pikir kasih tahu, kotong ada mau bikin acara. Kotong alas suara. Sekarang sonde. Mam, sebentar ada acara jam 4. Kok pun cepat le. Tahu tuh mamku waktu mepet nah. Dipermudah. Begitu kalau ada yang ulang tahun, dia pun ucapan hanya HBD. Melalui SMS atau WhatsApp atau Facebook. HBD. Mak HBD le nani saantin. Karena semua dipermudah dengan teknologi. Tetapi dia juga mempersingkat karakter dalam berbahasa. HBD seharusnya happy birthday. Ada lagi panjang umur serta mulia PU. Hai SM. Kata dan itu sonde pakai lagi hanya N. P2 papa dan mama itu P2 N M2 papa dan mama. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa teknologi membawa kita untuk kemudian memudahkan segala sesuatu. Bahkan sampai dengan momen-momen khusus dan penting. Sekarang itu email jadi alternatif. Jejaring sosial menjadi alternatif. Telepon genggam digantikan dengan kehadiran kita untuk memberi ucapan selamat kepada orang lain. Bahkan kalau mati, dulu kotong pigi itu menangis mas kekedung. Aduh mambo ye, kenapa kau di sejalan? Menangis tarik-tarik kotong di kampung itu begitu kalau mau masuk orang mati subsen memang. Mama harus duluan solo, sopran, tenor, bass. Suara 1, 2, 3, 4. Itu enak. Ada rasa kepedulian, empati, simpati untuk orang. Sekarang apa? Rip, usi rip le nane saantin.
Teknologi membawa kita bahwa segala sesuatu dimudahkan. Bahkan jangan heran kalau tinggal satu rumah, hanya beda kamar. Bapak mau minum air, chat mama. Ma, oi manikin kelas S. Yang dari Kupang dong itu bahasa Inggris, oi boi. Air dingin 1 gelas, oi manikin kelas S. Tentunya bahwa segala sesuatu dimudahkan. Tapi tanpa kita sadari bahwa dunia sementara membawa kita, perkembangan teknologi sementara membawa kita untuk kita menjadi orang-orang yang terbawa arus untuk menjadi orang-orang individual. Atau bikin segala sesuatu sendiri-sendiri. Padahal dulu waktu itu bangsa Indonesia mau merdeka, kotong pung pahlawan dong, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang beda karena pengaruh ini barang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Bapak-bapak pun semboyan sulain, bersatu kita teguh mama, bercerai bapak kawin lagi. Benar bahwa dia memudahkan segala sesuatu, tetapi kemudian menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Manusia semakin individualis dan egois. Akibatnya bapak mama saudara orang beriman bahwa dunia semakin dingin dan semakin jauh dari kesan kehangatan. Apalagi kita ada di situasi pandemik begini, mau memeluk saja bilang Kaisa, makin jaga jarak. Mutninat lepas pas. Tanpa disadari bahwa ternyata kita terbawa dengan arus ini. Papa mama saudara orang beriman, karena membangun kehidupan individualis, maka kemudian orang juga mulai membangun kubu-kubu. Sekarang itu rapat kepala kantor tidak perlu dengan pegawai semua, virtual saja dibatasi. Itu kubu-kubu tertentu. Nanti kalau kau ngomong politik itu kubu-kubu tertentu bapak mama. Tetapi sekarang beda lagi. Belum sampai dengan masa. Orang mau kontestasi sudah ada kubu-kubu tertentu. Virtual 3 orang saja rapat terbatas rapat. Orang membangun kubu-kubu tertentu. Buat kelompok-kelompok di media ini. Supaya bisa mempermulus segala pekerjaan dengan cara mempergunakan media, mempertegas garis batas perbedaan, dan tidak peka lagi terhadap kepentingan sesama, atau tidak lagi memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Artinya bahwa kasih seharusnya menjangkau orang-orang yang berbeda dengan kita, bahkan musuh kita sekalipun. Tetapi toh karena media ini membuat segala sesuatu menjadi mudah, akhirnya kasih juga menjadi hal yang sangat sulit. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam hal ini dunia cenderung sementara membentuk manusia untuk menjadi bertambah egois dan lebih mementingkan diri sendiri di atas segalanya. Orang akan terus berupaya, bahkan merasa bahwa dalam kehidupan mengalami kekurangan dan perlu untuk tambah terus dan terus, tanpa memikirkan apakah yang lain memiliki seperti kita atau tidak. Menimbun untuk semakin bertambah banyak. Kebahagiaan dan keamanan hanya tergantung kepada seberapa besar orang memiliki harta benda. Itu jadi soal. Karena dia merasa bahwa ada uang saja di so aman. Begitu kalau sakit perintah. Wedoi dong. Tolong dulu kok ame sang beta pi rumah sakit. Di sini ada kok. Mujizat itu nyata. Itu hanya mujizat. Tentunya bahwa keadaan ini membawa orang untuk orang bergantung kepada apa yang dimiliki. Kau biar besok undang sandia Jufarek. Beta ada segala sesuatu. Dia kuli bebe.
Kita mengandalkan apa yang kita miliki. Bapak saudara, maka tidak heran kalau kita mendengar, selalu kita mendengar orang berkata, jangan urus orang lain dulu, karena lupung diri sendiri saja belum cukup. Jangan urus orang lain dulu karena lupung diri sendiri belum cukup. Karena kita merasa bahwa kita bergantung dengan apa yang kita miliki. Orang lain bukan siapa-siapa. Dan ini menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kecenderungan ini sudah terjadi dalam tubuh jemaat di Filipi ketika itu. Benar bahwa bukan karena arus teknologi, tetapi karena pengajaran dan persekutuan berjemaat. Karena itu Rasul Paulus tentunya menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Tetapi ketika itu ia sementara ada di penjara karena Injil Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini karena dia peduli terhadap persekutuan jemaat di Filipi yang sementara diperhadapkan dengan berbagai-bagai ancaman, dengan perselisihan, dengan perpecahan yang sangat membahayakan persekutuan hidup berjemaat. Bapak saudara orang beriman, dalam surat ini Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi agar dalam dinamika persekutuan berjemaat senantiasa menaruh pikiran dan perasaan hanya kepada Kristus. Artinya melihat Kristus sebagai pusat, menaruh pikiran dan perasaan. Sama seperti kotong bilang logika jalan, logistik itu soal perut, itu juga jalan. Kalau seandainya hanya lonef saja, tetapi kotong perut keroncong, maka kotong sudah bisa melihat sampai ke tujuan. Rasul Paulus menegaskan hal ini, menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus. Dia mengajak jemaat di Filipi untuk bisa mengatasi persoalan itu dengan hidup dalam suatu kesatuan hati, kata firman Tuhan. Hidup dalam kesatuan hati, hidup dalam kesatuan pikiran, hidup dalam kesatuan jiwa, dan hidup dalam kesatuan tujuan. Rasul Paulus menegaskan ini, harus memiliki kesatuan hati. Jangan sampai di mulut omong lain, tapi hati juga ada berkata lain. Dia punya hati merancangkan yang jahat terhadap sesama, tetapi dia punya mulut manis seperti ular berbisa. Kesatuan hati ini penting, di mana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kesatuan hati ini penting dalam persekutuan berjemaat ketika itu, karena di sanalah kita akan menyatukan tekad dan tujuan bersama. Bukan hanya soal kesatuan hati. Omong kesatuan hati begini yang muda-muda dong, pung lagu selain. Satu hati, satu tujuan. Ale hanya ada di bepung hati. Wih, lagu Ambon dong, son jelas. Yang berikut Rasul Paulus menegaskan tentang kesatuan pikiran. Orang selalu berkata, lebih baik tidur berbeda tempat tetapi dengan satu mimpi yang sama. Itu ada di sini. Lebih baik tidur di berbeda tempat tetapi punya satu mimpi yang sama, daripada pakai semboyan satu bantal dua kepala. Ada tahu bapak pu otak? Amin. Amin. Ada tahu mama pu otak? Ada suami-suami bunuh di pung istri, malam itu tidur satu bantal dua kepala. Bini son tahu besok pagi itu suami serodok sang dia. Ada suami-suami juga begitu tidur itu malam satu bantal dua kepala dengan suami. Tetapi begitu pagi itu diserendam potas memang di cappuccino. Minum sebapa. 1-2 detik Pak Boy kenapa?
apa? Awede. Itu orang rote pun logat begitu. Awede. Autahede mah. Memiliki pikiran yang sama. Artinya bahwa apa yang ada di dalam ini isi otak kita tuangkan menjadi satu. Jangan sebentar dia di sini bilang oke, be iko bab tua pun mau. Sampai di belakang faregdo. Pusing den dia. Dia pun otak lain. Di sini dia omong soal persatuan dan kesatuan. Sampai di sana dia omong pemecah belah. Itu jadi soal. Karena itu Rasul Paulus menegaskan ini kepada jemaat di Filipi. Pikiran-pikiran kotor, pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak mendatangkan persatuan di tengah-tengah jemaat. Hilangkan itu. Mari kotong satu pikiran untuk kotong membangun ini kehidupan persekutuan berjemaat. Yang ketiga, Rasul Paulus menegaskan untuk satu jiwa. Omong satu jiwa ini kecuali kalau yang baku janji sehidup semati. Itu kalau yang baku janji sehidup semati satu jiwa. Tetapi kalau begitu komam tua dia pun menangis begini. Mai kenapa aku mau jalan cepat-cepat? Omong satu jiwa mah dia bikin lain. Mam tua mas dia sampai dia menangis. Dia maloi-maloi. Pokoknya oke. Hidup kita bersama, mati jalan sendiri-sendiri. Satu jiwa. Artinya bahwa ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam diri kita, dalam persekutuan kita. Ketika merebut kemerdekaan, para pahlawan sonde bilang, lu duluan, nanti beta dari belakang. Tapi rame-rame, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Amin. Jiwa dikorbankan, apapun juga yang dimiliki merupakan luapan dari ini jiwa raga. Bukan kemudian bilang, memang ingat tetaku itu jadi janda cepat-cepat. Beta masih ingat ini dan itu, jadi jangan dulu. Mereka memiliki satu jiwa yang begitu luar biasa. Bahwa untuk merebut sesuatu harus dengan kesatuan jiwa. Semangat yang berkobar-kobar dari nurani yang begitu luar biasa. Karena itu tanpa mempedulikan bahwa harus mengorbankan yang diri dan lain-lain. Mereka memberikannya untuk kemudian merebut kemerdekaan. Kalau kotong sonde, begitu senang itu bapak dia mau punya. Tetapi kalau gitu susah. Imam tua pun gara-gara ini. Supake istilah di Taman Eden. Begitu kalau salah itu Tuhan Adam bilang, ini perempuan ini, dia yang kasih beta itu buah. Ekologi parakusna. Lihat ame air liur justru turun. Satu jiwa. Untuk kemudian kita menuju kepada satu tujuan. Rasul Paulus menegaskan ini. Bahwa dalam satu hati, satu pikiran, satu jiwa untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bukan kemudian dari garis start satu jalan. Begitu sudah di tengah-tengah dia main serong. Itu jadi soal. Dia bilang beta tunggu saya di simpang Jangan sampai juga kotong sampai di tujuan. Sama seperti calo di terminal. Dia pembaterai kupang. Begitu penumpang mau naik, papa jupi kupang kok. Sonde beta calo sa di sini. Usi. Sampai kepada tujuan. Bukan hanya ada di batas, tetapi sampai kepada tujuan bersama. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menyadari benar bahwa kesatuan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Karena itu walaupun dia terbelenggu di dalam penjara,
Tetapi dia tahu bahwa suaranya akan kemudian sampai dan mewartakan kepedulian kepada bangsa, kepada orang-orang yang ada di Filipi. Rasul Paulus tahu benar bahwa kalau dia tidak dapat berbuat dengan tangan, dia tidak dapat melakukan dengan kaki, tetapi pikirannya akan berjalan melalui suratnya, supaya jemaat di Filipi memiliki kesatuan hati, pikiran, jiwa, dan menuju kepada tujuan yang sama, yaitu kepada suatu persekutuan jemaat yang memiliki kesatuan walaupun dalam keadaan berbeda-beda. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya bahwa Rasul Paulus melihat semua hal ini, bahwa untuk sampai ke sana, Rasul Paulus juga melihat bahwa ada kecenderungan yang lain yang kemudian dapat menghambat persatuan dan juga keutuhan kehidupan berjemaat. Karena itu Rasul Paulus mengatakan yang pertama, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Yang pertama, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Tahu kepentingan diri sendiri? Kalau buat apa-apa untuk orang lain, begitu bagi-bagi dia cuma dapat. Jadi bagi-bagi ini di tangan belakang juga begini. Suatu kali saya kelakar Bapak Mama dengan teman-teman pendeta Menuban Selatan berkenaan dengan peristiwa Seroja. Kemudian dia bilang, woi pasti mah pendeta dapat banyak kok. Dia bilang, oh begitu dong sorong. Dia bilang, mak boy Marco taruh di sini dulu. Jadi tangan begini, muka begini, mah tangan begini. Kebanyakan orang ketika berbuat sesuatu omong tentang kemanusiaan, tentang kepedulian, tentang kebersamaan, tetapi dalam pikirannya adalah beta juga harus dapat. Dan itu benar terjadi. Terkadang bahwa kita mendapatkan kepercayaan untuk mengelola, tetapi kita juga harus mendapatkan bagian. Karena ada kepentingan diri terselubung. Walaupun dia tahu, dia kasih tahu bilang be juga mau. Dia bilang sementara ada sisa. Atau kalau bisa nabi kas kurang sedikit, supaya sebentar nabi pembagian juto. Masa beta harus kerja sampai leher garganta mau putus, orang lain boleh makan bersendawa sampai doak-doak. Karena ada unsur kepentingan diri sendiri. Bukan hanya itu. Berkenaan dengan baru-baru siklon badai Seroja, saya membaca di media sosial, ada yang bilang itu dana yang ada berapa miliar itu sudah di mana minta ampun. Tanya saja di rumput yang bergoyang, nanti dong kasih tahu. Karena apa? Melihat situasi, kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini beta pun kesempatan walaupun sangat sempit, tetapi supaya bisa dapat bagian. Ada banyak hal dalam realita kehidupan tiap-tiap hari kita mementingkan diri sendiri. Saya selalu ngomong bapak-bapak itu biasanya kalau mau makan daging, misalnya kita bunuh ayam di rumah, mama-mama itu nanti dia potong. Dia suka tinggal memang ingat yang isi dada itu bapak punya. Paha itu bungsu, yang tengah-tengah tuh kakak. Mama dia dengan kepala, sayap dengan kaki. Jadi orang tablik itu mau makanan kesukaan. Kalau bohong-bohong bapak tuh padahal dia tukang makan. Tetapi dia akan menutup diri. Jadi bilang begini, pembaik tua tuh paling suka yang itu. Rubus dia pun kaki dengan sayap saja so enak. Minta ampun lah. Dia hanya karena kasihan sah. Kalau seandainya dia semakin ke depan, kemudian bapak semakin mundur kan jadi soal. Makanya dia bilang apa kaki dengan sayap untuk mama. Ada satu cerita, satu anak dia lihat dia pun mama makan kepala dengan ekor ikan. Kemudian dia tanya di mama bilang, itu yang paling enak sudah. Karena yang isi dong dikasih di anak dan di suami. Kemudian satu ketika dia dapat lihat di mama di belakang. Susah setengah mati. Itu bisa kasih makan beta ini tulang di kepala. Hanya karena apa dia peduli. Tidak mementingkan dirinya tetapi mengupayakan untuk semua sejahtera. Amin kok bapak-bapak. Amin. Bapak-bapak harus berani bilang amin.
apalagi kalau berani kau taruh meja bermama dong sendok duluan. Lu mau lari dari meja atau bepeng falungku yang pi. Kalau beta bilang amin, lai bendahara berani kok. Iya bapak tuh bilang amin. Haleluya. Rasul Paulus menegaskan ini, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Yang kedua, dalam hal ini Rasul Paulus bilang, jangan mencari pujian yang sia-sia. Alias jangan makan puji. Memberi sekarang ini Bapak Mama, dalam hal memberi. Ini hari karena beta mengawal dengan ini media yang sonde membawa sukacita ini. Begitu dia sorong uang 1.000. Mak, tunggu Senyum. Antar kas orang beras 2 mok. Tahan. Segala sesuatu diposting. Bikin status. Walaupun di status memberi tidaklah rugi. Tetapi yang ada di balik itu adalah bahwa dia memakan puji supaya kemudian yang like banyak, yang komen juga banyak. Itu orang memang betul-betul beta berkatumu ini makan puji. Dan itu benar yang terjadi sekarang. Sebenarnya yang pemerintah kasih, minta maaf yang pemerintah kasih itu sebenarnya rakyat punya. Karena rakyat bayar pajak kemudian untuk kesejahteraan rakyat lain. Tetapi begitu kalau dia datang, kalau dia mau kasih bantuan itu foto dulu. Benar. Didokumentasikan, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Lenaneteb. Tetapi itu juga ada unsur supaya orang weng atau nimsa leko. Tapi sonde tahu itu ada udang di balik batu. Dia datang kok kasih kita kecil, padahal dia simpan yang besar. Itu benar. Dulu waktu suami saya masih di Santian Bapak Mama, ada dapat suatu dana disebut dengan dana terpencil. Sebenarnya itu dana untuk guru-guru di tempat yang terpencil. Kemudian itu dana datang, itu kotong begitu pencairan. Hai kok begini sah? Iya toh mak, kita melakukan bintang kecil di langit yang kecil. Aku kecil di desa terpencil, dana kecil makin diperkecil. Nek lo usi. Iya. Tetapi di pelaporan di sana guru sejahtera. Kita juga bisa bilang iya. Apa mama saudara orang beriman. Rasul Paulus menegaskan ini supaya jangan makan puji. Jangan mencari pujian yang sia-sia. Karena segala pujian dan hormat itu hanya untuk Tuhan. Rasul Paulus menegaskan ini dengan baik. Jangan mencari pujian yang sia-sia. Karena itu dapat mendatangkan perpecahan di tengah-tengah kehidupan persekutuan berjemaat. Jangan kau tong melayani untuk kebeta ini majelis ini jalan pagi siang malam kamu makan puji. Beta ini pendeta kiciana begini ampa gereja makan puji. Itu lucu. Rasul Paulus menegaskan bahwa pujian itu sia-sia. Ingat kata pengkhotbah. Segala sesuatu yang ada di atas ini muka bumi sia-sia. Termasuk yang pujian. Itu juga sia-sia. Ada banyak hal. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu untuk kedua hal tadi, mencari kepentingan diri sendiri dan mencari pujian yang sia-sia, Rasul Paulus memberi solusi, memberi jalan keluar untuk bisa mengatasi itu. Betul jam dulu. Belum. Maksudnya belum setengah jam. Yang pertama, Rasul Paulus memberi solusi untuk mengatasi kedua hal tadi.
mementingkan diri sendiri dan mencari pujian yang sia-sia. Yang pertama, Rasul Paulus bilang harus ada sikap memandang orang lain lebih utama dari diri sendiri. Orang lain harus lebih utama. Nah, yang kita di awal beta bilang, jangan urus orang lain, telupung diri sendiri saya belum cukup. Kotong biasa ada di posisi ini. Tetapi Rasul Paulus menegaskan di sini harus menganggap orang lain yang utama. Ini berarti ada satu hal yang sangat kontroversi dengan kotong pun hati nurani. Hai beta sebelumnya dia lain. Kotong pun sikap keserakahan, ketamakan ini membuat kita untuk kemudian tidak bisa membawa orang lain lebih dari kita. Harus kita. Dalam rumah juga gitu. Yang mau mengutamakan orang lain lebih itu sabar dulu. Mesti beta dulu pun jatah duluan. Habis itu baru yang lain. Ini menjadi persoalan. Persoalan dalam batin masing-masing. Apakah kita sanggup untuk sampai ke tahap itu, mementingkan orang lain lebih dahulu, kemudian baru kotong hanya malaikat sah. Karena kotong pakai kotong pembahasa kalau kira be malaikat be cuma manusia. Ada pendeta-pendeta bilang, kok pendeta juga manusia toh? Majelis juga manusia toh? Nah kalau kotong semua pakai yang gaya begitu, nah siapa yang mau didahulukan dan siapa yang mau di belakang? Yang kedua, Rasul Paulus mengerahkan kita untuk belajar melihat diri sendiri sebagai yang terakhir. Melihat diri bahwa kita harus yang terakhir. Tadi beta lihat sampai di sini beta bilang, Tuhan Yesus pernah kasih tahu di murid-murid, yang terkecil akan menjadi yang terbesar, yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Pikir-pikir cuy, masa sekarang kalau kotong di belakang dan nanti belakang terus. Soalnya akan maju-maju di depan. Yang maju dia akan semakin lebe-lebe dan yang di belakang dia akan tetap ada di belakang jalan terus. Rasul Paulus menegaskan untuk kemudian kita menerima, melihat diri bahwa kita harus sebagai yang terakhir. Artinya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus sementara menonjolkan cara hidup Kristus, mengalah. Kotong sonde. Biasanya ada orang bijak bilang mengalah untuk menang. Tetapi kalau kotong lain. Begitu kalau yang di sana bakar semua nyala, maka di sini lebih jahat lain. Saya selalu bilang ini dadaku, mana dadamu. Soalnya akan mau jadi yang paling kecil. Tetapi syukur-syukur kali itu yang nona-nona, bapak-bapak nyong-nyong yang ini dadaku, mana dadamu. Kalau begitu yang nona-nona dan mama dong mau bilang begitu, ini dadaku. Itu pulang bapak pecat memang. Hah? Semula membusungkan dada di sana. Itu jadi soal. Tentunya bahwa Yesus Kristus menonjolkan dirinya bahwa mengalah itu penting. Menjadi yang terakhir itu bukan berarti bahwa kita tidak mendapatkan kesempatan untuk kemudian menjadi yang utama. Tetapi menjadi yang terakhir supaya kita belajar bahwa menjadi yang utama prosesnya ada. Melihat benar. Mama, Pak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yang ketiga, Rasul Paulus menegaskan dalam hal ini, jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, kata ini bagian firman Tuhan. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan hanya lihat ketompong saja, tetapi lihat juga yang lain. Bapak Maba, saudara orang beriman, ini hari beta banyak ngomong nanti tentang kemerdekaan. Tentunya bahwa kita ada dalam momentum ini. Ketika merebut kemerdekaan, orang tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dia tidak menganggap bahwa dirinya lebih baik, lebih penting, dan harus mendapatkan yang terbaik.
Tetapi semuanya harus disamaratakan untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat, yang terakhir, beta lihat yang lain bilang, coba ku pulang cepat subai. Yang keempat, meneladani Kristus. Sekali lagi meneladani Kristus. Bagian firman Tuhan ini dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Saya membacakan bagi kita sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tidak sombong, son makan puji. Dia sudah bilang, kau beta, masa beta harus turun di bawah situ? Tetapi tentunya dia melihat benar bahwa dalam keadaan serupa dengan Allah, dia juga harus memberikan kepedulian Allah kepada mereka yang lain yang membutuhkan. Bukan kemudian berdapat tempat sedikit, masa beta harus duduk di situ, sejajar dong. Masa waktu sambutan sudah disebut beta pun nama itu jadi soal. Yang lain tadi waktu sebut, sampai di beta ini dia sudah disebut. Itu pasti orang sentimen itu. Sonde penting yang begitu Bapak Mama. Karena Yesus Kristus saja yang anak Allah yang rupa ya. Tentunya bahwa dalam hal ini dia memiliki rupa Allah. Tetapi dia tidak menganggap bahwa kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam hal ini juga tentunya bahwa dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Omong soal sampai mati berarti omong soal pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu bukan hanya omong soal salib, tetapi omong soal dia memberi diri. Karena itu dia tidak memandang bahwa jaga gengsi sedikit dulu masa anak Allah. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Hanya karena apa Bapak Mama? Peduli. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa sikap peduli, firman Tuhan yang datang dan memberkati kita, berkenaan dengan tema besar yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan minggu ini. Peduli terhadap sesama anak bangsa. Membawa kita dalam beberapa perenungan diri yang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Itu protokol kesehatan bilang pakai masker. Itu berarti bahwa sekarang orang sabu itu sudah peduli lah untuk bercium. Selain pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak ini jadi soal. Kemudian karena jaga jarak orang mau peduli ini, siapa mau pi baru berapa siapa? Kalau mau pi baru berapa sebentar pulang kena deta. Itu jadi soal. Tetapi tentunya juga ada pemahaman lain, kepedulian. Kalau kau lihat sekarang sistem pemakaman jenazah ala COVID itu Bapak Mama, kau sudah antar sampai kuburan, sudah ada berdoa sampai kuburan juga. Peduli ini sampai di mana? Ini yang kau mau. Tetapi kita ada di batasan itu. Bahwa kalau berani pi sampai sana, berani pi kau pegang, berani pi kau deka-deka kena deta. Bukan berarti bahwa dalam hal ini tidak peduli. Orang suruh pakai masker itu bukan supaya kemudian atau nih sana bukan. Peduli supaya kita tidak menyebarkan kepada yang lain. Jangan pegang tangan bukan berarti bahwa orang sombong. Tetapi peduli supaya ketika pegang tangan kotong jangan kasih sang dia lain. Atau dia jangan kasih sang kotong. Peduli bersama-sama untuk menjaga diri. Bahwa dalam masa-masa pandemik ini ternyata ada banyak hal
Tetapi juga ada banyak orang mengambil kesempatan. Sikap peduli terhadap sesama menjadi sangat sedikit, menjadi sangat dingin. Orang sudah tidak melihat lagi dalam hal ini untuk memberikan kepedulian, rasa simpati dan empati kepada orang lain. Tetapi yang dia ngomong, lu mau mati-mati di situ. Apa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentunya bahwa dalam situasi ini, firman Tuhan ini mengajak kita, walaupun harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari hidup bakar rumun. Tetapi tentunya bahwa kepedulian dalam persekutuan jemaat itu hal yang penting. Hidup dalam bersekutu, tetap menjaga persekutuan bersama. Walaupun kita dibatasi dengan hal ini. Kepedulian, para medis tentunya mengorbankan diri mereka. Waktu, tenaga. Ada yang mati juga karena itu COVID. Kok keluarga sonbarani piko jaga? Sudah yang relawan dong itu maju pakai lagu tadi maju tak gentar. Mau kena deta jubai. Kepedulian. Ada banyak yang peduli. Tetapi ada banyak juga yang terbawa arus. Karena dengan berbagai-bagai syarat dan tuntutan. Bapak saudara orang beriman, kita juga ada di momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Menuju kepada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Besok tanggal 16 kita akan masuk kepada detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kita dibawa kembali oleh Sinode Gemit melalui pemberitaan hari ini. Sebagai anak bangsa mari kita memiliki kepedulian. Bukan hanya dalam kehidupan persekutuan bergereja berjemaat seperti ini. Tetapi kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita dibawa untuk kemudian mari kita dengan kesadaran sungguh mengingat kembali bahwa kehidupan bangsa Indonesia adalah kehidupan berbineka tunggal ika. Bersatu kita teguh, bercerai lari pontang-panting. Kita perlu ingat akan ini, bahwa dalam kehidupan persatuan muncul kepedulian terhadap sesama. Kepedulian itu dalam wujud kehidupan kemanusiaan sebagai orang berbangsa dan bernegara. Tetapi juga tentunya bahwa dalam hal ini, pemberitaan ini membawa kita untuk hidup dalam gotong royong, semboyan bangsa Indonesia. Satu kerja, semua ada dan jadi tuntas. Bukan kemudian satu kerja, yang lain lipat tangan, lukar jaso. Kita dibawa dalam kesadaran yang benar, bahwa kemerdekaan ini membawa kita untuk kita dalam satu kesatuan negara. Dengan perjuangan, dengan kepedulian dan tidak mementingkan diri sendiri. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tema besar Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdekalah Indonesiaku, jayalah Indonesiaku. Peduli bagi bangsa dan juga bagi negara. Saya mengakhiri dengan merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.